wabarakatuh. Kami KSS KBUMT dengan ini mempersembahkan jeritan di balik buayan Bank Keliling. Selamat menyaksikan. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan akses peminjaman uang untuk sumber permodalan usaha dan memenuhi kebutuhan ekonomi menjadikan lembaga peminjaman dalam bentuk bank semakin marak bermunculan di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini menjadi sebuah fenomena unik di negeri ini, negeri yang katanya adil dan makmur. Namun, apa yang salah dari fenomena tersebut? Ya, mungkin kita bertanya-tanya dalam hal ini. Jika kita mengulik lebih dalam lagi tentang lembaga yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, mungkin semua masyarakat akan menjawab bank. Lantas apa masalahnya dengan bank? Ini yang harus digarisbawahi, bahwa saat ini kita dihadapkan oleh sebuah fenomena, di mana muncul sebuah istilah baru tentang bank, yakni bank keliling. Sebuah bank penyalur pinjaman dengan mendatangi langsung nasabahnya. Adanya bank keliling sebenarnya menjadi solusi bagi masyarakat untuk mendapatkan sumber akses permodalan yang mudah, praktis, dan cepat. Namun, sifat bank ini tidak resmi diakui oleh undang-undang. Berikut. Uduk-uduk. Uduk-uduk. Uduk, Bu. Uduk. Uduk. Ibu mau uduknya, Bu? Ayo, Neng. Lihat dulu. Uduknya berapa satunya? 4.000. Ada nasi kuning, ada nasi putih. Saya mau nasi kuningnya deh, satu ya. Oh iya ini. Ya. Sayuran enggak, Neng? Enggak. Ini saya uangnya bawa pas, Bu, 4.000. Oh iya, makasih. Kasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Ayo, Neng. Iya. Uduk-uduk. Belanja apa? Banyak nih. Banyak ya belanjanya. Umi itu kenapa tuh dia nangis? Iya, kayaknya dia nangis. Kita tanya yuk. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, kenapa, Pak? Ya, Dudukin, Pak. Iya. Repotin ya. Jadi gini, Bu. Saya lagi butuh uang untuk usaha saya. Udah hampir 1 minggu ini jualan saya tidak laku. Saya butuh modal buat usaha saya. Anak saya butuh biaya buat sekolah. Sedang sakit juga. Ibu ada pinjaman? Kalau duit sih saya nggak punya, Bu, ya. Tapi saya pernah ngedengar tetangga saya katanya sih di bank keliling. Oh iya, Bang keliling, Bu. Iya. Itu Kalau nggak salah sih itu juga, iya. Bu. Biasanya tuh keliling, Bu. Dia datang nawarin gitu ke rumah-rumah buat bank keliling buat peminjaman gitu, Bu. Keliling itu apa ya, Bu? Keliling itu, Bu, biasanya buat peminjaman uang. Jadi kita meminjam uang di situ, tapi udah dijelasin cara-caranya sama yang yang biasanya datang buat bank keliling itu. Gitu. Udah, Ibu tenang aja. Biasanya sih dia lewat sini. Coba. Tuh dia tuh ibu-ibunya. Panjang umur diomongin. Ibu, lagi pada ngapain nih? Rame-rame bener. Biasa lagi. Ada apa, Bu Mita? Kok kayaknya sedih banget? Ya udah, Bu, duduk dulu aja di sini gabung sama kita obrolin. Emang gimana ceritanya? Ini, Bu, Pomita pengen minta duit ke saya. Terus saya nggak punya. Coba Ibu bisa nggak minjemin duit ke dia? Kasihan, Bu, dagangnya kagak laku. Iya gitu. Coba Ibu bantu dah. Oh gitu, Bu. Emangnya Ibu mau minjem duit berapa sih? Kurang lebih 1 juta, Bu, buat modal usaha saya, buat biaya anak saya. Ibu ada tidak, Bu? Saya butuh banget. Oh, cuma 1 juta nih, Bu. Iya, 1 juta. Ada kok, tapi bunganya 20% ya, Bu. Iya, nggak apa-apa, Bu. Jadi 1.200.000 selama 30 hari. Jadi 1 hari itu cicilannya 40.000. Gimana, Bu? Setuju nggak? Oh iya, nggak apa-apa, Bu. Oh, sebentar ya, Bu. Ini ya, Bu, diterima ya, Bu. Makasih ya, Bu.
Bu, makasih saya butuh banget Bu. Udah Bu. Udah Bu. Makasih. Permisi, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biasa Bu, cicilan pertama Bu. Oh iya, sebentar ya. Ini Bu. Oh iya, makasih ya Bu. Ini ya. Sama-sama. Mari Bu, permisi. Permisi. Assalamualaikum. Bu Mita. Duh, kayaknya orangnya nggak ada nih. Kayaknya gue mesti balik nanti deh. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada ibunya ya nggak, Dek? Nggak ada Bu. Kemana ya? Aduh, saya kurang tahu deh. Oh ya udah, nanti kalau ibunya pulang bilang ya dicariin sama saya. Oh iya. Terima kasih ya, Dek. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, gimana nih Bu cicilannya Bu? Udah nunggak 10 kali nih Bu. Maaf Bu, saya belum ada uang. Dagangan saya belum laku Bu. Ya itu urusan ibu, saya nggak mau tahu. Kasih saya jangka waktu ya Bu. Oke, saya kasih waktu sampai besok ya Bu. Kalau sampai besok ibu nggak bayar juga, terpaksa saya akan sita barang-barang ibu. Iya Bu, besok saya akan bayar ya. Iya, jangan tersok-tersok ya Bu. Bayar ya Bu. Permisi. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bu? Bisa bayar hari ini? Maaf Bu, saya belum bisa. Saya belum ada uang. Gimana sih Bu, kan kemarin Bisa ibu jangka bilangnya waktu. hari ini. Bu, kasih saya jangka waktu. Saya belum bisa bayar Bu. Bu, kasih Ibu saya jangka gimana waktu. sih Bu? Kemarin kan ibu bilangnya hari ini, tapi sekarang ibu ngeles-ngeles lagi. Kemunculan bank keliling dirasa tepat bagi masyarakat menengah ke bawah. Hal ini didukung dengan mental masyarakat Indonesia yang masih tidak berani untuk mengajukan pinjaman kredit ke lembaga keuangan yang resmi. Tetapi ironisnya, masyarakat tidak tahu dampak yang ditimbulkan jika berurusan dengan bank keliling. Karena dalam praktiknya, bank keliling tidak jauh beda dengan rentenir. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena dalam prakteknya, bank keliling kerap kali memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan adanya tambahan pengembalian terhadap nilai yang dipinjam. Berarti sama saja seperti bunga, dan bunga itu sama dengan riba. Dan bukankah Allah telah melarangnya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275? Allah berfirman, orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran penyakit hilang. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu atau sebelum datang larangan dan urusannya kepada Allah. Orang yang mengulangi atau mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalam. Bank keliling telah menyuburkan kegiatan ekonomi ribawi, di mana ekonomi ribawi hanya akan menjadikan hukum rimba berlaku di masyarakat. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin, serta tertindas karena harus menanggung beban bunga terhadap nilai yang dipinjamnya. Sungguh ironis memang, karena di balik upaya bantuan yang diterima masyarakat, tetapi malah terjadi jeratan. Padahal membantu orang yang sedang membutuhkan pertolongan adalah suatu kewajiban bagi kita sebagai manusia, dan jangan pernah memberi tambahan dalam pinjaman uang agar kita selalu mendapatkan keberkahan dalam hidup.
Bahkan Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 130. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, Allah melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, atau orang yang memberi riba kepada pihak yang mengambil riba, dua saksinya dan juru. Hadis riwayat Ahmad. Dalam Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia dijelaskan, akad perjanjian yang hanya berat sebelah dan tidak ada dua belah pihak maka bisa dibatalkan. Mereka dapat diajukan atau diperkarakan ke pengadilan. Secara hukum positif dan normatif, riba atau praktek rentenir sangatlah dilarang. Peraturan sudah jelas, hanya saja mental masyarakat Indonesia yang masih tidak bisa jauh dari bunga atau riba menjadikan praktek bank keliling mulus-mulus saja dan masih tetap dapat beroperasi. Lalu, bagaimana cara menjauhkan diri dari bank keliling? Sebenarnya, ada banyak cara untuk menjauhkan diri dari bank keliling. Antara lain, mengubah pola pikir masyarakat tentang adanya lembaga pinjaman yang resmi dan berprinsip syariah. Salah satunya Baitul Mal wa Tamkin atau biasa disebut BMT. BMT merupakan suatu lembaga keuangan yang menghimpun dana dari zakat, infak, dan sedekah serta modal pendiri atau modal abadi yang berasal dari masyarakat di lingkungan sekitar. Dan dana yang terkumpul akan dikelola penggunaannya secara produktif antara lain dengan cara memberikan pembiayaan modal usaha mikro dengan pengembalian tanpa bunga, memberikan pinjaman darurat kepada masyarakat yang membutuhkan, menyalurkan zakat kepada mustahik dan orang yang terlilit utang. BMT sendiri berlandaskan prinsip tolong-menolong, memberantas kemiskinan umat, mendorong kemajuan ekonomi mikro, serta mendidik masyarakat lebih giat dalam mengeluarkan zakat, infak, sedekah. Dalam hal ini, sudah menjadi kewajiban kita sebagai Khalifah fil Ard untuk mengelola semua amanah dari Allah yang ada di bumi. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman pada malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Kemudian bagaimana menjadikan diri kita sendiri menjadi khalifah yang berkualitas untuk memajukan ekonomi yang berkeadilan dan memberikan pengetahuan tentang rentenir yang berkedok bank keliling kepada masyarakat. Allah tidak selalu memberikan amanah pada pundak yang kuat, tetapi Allah selalu menguatkan pundak yang diberi amanah. Semoga kita sebagai khalifah dapat bersatu dalam menjalankan tanggung jawab dan amanah yang Allah berikan untuk menyiarkan ekonomi Islam. Demikian penjelasan tentang cerita di balik buayan bank keliling. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Kasek. Nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Langsung potong. Ya. Dia di sini. Ya, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari keburu mati. Siapa yang ngomong duluan? Permisi, assalamualaikum. Assalamualaikum. Cicilan pertama, Bu.
Enggak, lu ini dulu ya. Lu si Mita, lu kagak tahu usaha gue sih, bener-bener lu ya. Wahyu, lu. Oke,